Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Piola dengan NIM 8603379097 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital dalam konteks pendidikan nasional kita. Selamat menyaksikan. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Sebelum masuk pada prinsip Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Secara bahasa, pilar artinya tiang atau penyanggaan utama yang memberikan kekuatan dan kestabilan pada sebuah bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar berfungsi sebagai dasar atau pondasi yang menjadi acuan dalam membangun sistem pendidikan suatu bangsa. Mengapa pilar itu penting? Karena tanpa pondasi yang kuat, sistem pendidikan akan mudah goyah ketika menghadapi perubahan zaman dan tantangan baru. Pilar-pilar pendidikan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari kebijakan pemerintahan, kurikulum sekolah, hingga praktik pembelajaran di kelas. Di Indonesia, pilar-pilar pendidikan nasional kita setidaknya mencakup tujuan pendidikan nasional, falsafah negara atau Pancasila, serta nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi identitas. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya akan membahas prinsip dasar pendidikan yang sangat terkenal diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan nasional yang sangat dihormati. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, ing raso sung tolodo, artinya di depan harus memberikan teladan. Prinsip ini menekankan bahwa guru atau orang yang lebih dewasa harus menjadi contoh perilaku yang baik bagi peserta didiknya. Peserta belajar tidak hanya dari kata-kata, tetapi ausi dari apa yang mereka lihat lakukan oleh gurunya. Yang kedua, ing madya mangu karso, artinya di tengah harus membangunkan kemauan. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendorong peserta untuk memiliki kemauan belajar sendiri, bukan hanya menerima secara pasif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Tut Wuri Handayani, artinya dari belakang harus memberikan dorongan. Guru perlu memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan agar peserta didik merasa diberdayakan untuk berkembang sendiri. Ketiga prinsip ini bersifat saling melengkapi dan membentuk harmoni dalam proses pendidikan. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang bagian yang paling penting, bagaimana prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara diterapkan di era digital, mengingat tantangan yang berbeda dibandingkan zaman dulu. Yang pertama, dalam pembelajaran daring, ketika pandemi melanda, kita semua harus beradaptasi dengan pembelajaran daring. Nah, prinsip ingarso sung tolodo menjadi sangat relevan. Guru harus tetap menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan produktif. Banyak guru yang akhirnya kreatif membuat konten pembelajaran yang menarik meskipun mereka tidak terlatih secara teknis sebelumnya. Yang kedua, literasi digital. Era digital menuntun peserta didik untuk memiliki literasi digital yang baik. Di sini prinsip ing madya mangu karso berperan penting. Guru harus memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis dan menyaring informasi di internet, membedakan fakta dan hoaks, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tantangan karakter peserta didik. Satu yang dikhawatirkan di era digital adalah berkurangnya interaksi sosial langsung yang berpotensi mempengaruhi karakter peserta didik. Prinsip Tut Wuri Handayani menjadi solusi. Guru harus memberikan dorongan moral dan dukungan emosional meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Tetap menjaga komunikasi yang hangat dengan peserta didiknya. Yang keempat atau yang terakhir, tantangan utama tentunya ada tantangan yang dihadapi. Tidak semua sekolah dan peserta didik memiliki akses internet yang baik. Sebagian guru masih belum maksimal menggunakan teknologi. Resiko penyimpangan perilaku, bullying cyber, konten negatif semakin meningkat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan refleksi singkat. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara meskipun berusia hampir 100 tahun masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini.
Di era digital ini, kita justru membutuhkan lebih dari sekedar teknologi. Kita membutuhkan penguatan karakter yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan penerapan ketiga prinsip ini secara komprehensif, guru sebagai teladan yang adaptif terhadap teknologi, peserta edukasi yang aktif, kritis, dan bermoral, dorongan untuk terus belajar dan berinovasi, kita berharap lulusnya tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlakul karimah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.